Saya jika melalui perairan tersebut dengan selamat, nelayan maupun kapal yang melintas harus memberi salam dan meminta izin pada para penghuni lautan tersebut, dan serta membawa sejumlah sesajen khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir ceritaku. Oke, minggu lalu aku sempat bahas segitiga bermuda di area Amerika ya guys ya. Dan sekarang kita mau bahas di negara kita guys. Yang ternyata tuh ada misteri yang namanya segitiga Maselemu. Nah, seperti halnya segitiga bermuda yang terletak di Amerika, ternyata Indonesia juga sama punya segitiga yang konon punya kesamaan wilayah garis merah. Nah, wilayah garis merah ini wilayah yang sering terjadi kecelakaan maut dan juga sering disebut sebagai segitiga setan atau perkumpulan para jin terbesar di Indonesia, guys. Macam pusatnya para raja jin ya, guys ya. Lalu seperti apa sih ceritanya? Itu langsung aja ke pembahasannya. Perairan Masalembu sering dianggap sebagai segitiga bermuda versi Indonesia, di mana perairan tersebut terletak di perairan Laut Jawa, guys, antara Pulau Bawean di Jawa Timur, Kota Majene di Sulawesi Barat, dan Pulau Tengah di Nusa Tenggara Barat, guys. Nah, jika kita tuh tarik garis khayal di peta, akan membentuk segitiga, guys. Nah, dalam peta, aslinya pulau ini tuh lebih dekat dengan wilayah Kalimantan, akan tetapi Masalembu masih masuk ke kawasan Pulau Madura. Dengan kawasan lautan itu menempatkan kepulauan yang dikenali dengan nama Kepulauan Masalembu. Lebih dari 20 orang memilih untuk tinggal di 3 pulau tersebut. Di sini Masalembu, Masa Kambing, dan Galamia. Nah, posisi pulau ini berbatasan langsung dengan perairan besar atau laut lepas, guys. Nah, luas Pulau Masalembu sekitar kurang lebih 40 km dengan kedalaman air mencapai 112 mil dari daratan Sumeneb, yaitu pelabuhan Kalitana. Nah, perairan Masalembu juga dianggap masyarakat setempat sebagai daerah yang dikuasai atau Malaka, guys. Ada pula yang menyebutkan sebagai salah satu wilayah kerajaan gaib terbesar di Indonesia yang dihuni siluman jin. Nah, itu kayak Wentira masalah Jana ya guys, tapi ada kaitannya nggak sih? Oke, lanjut. Konon, warga di Kepulauan Masalembu percaya jika melalui perairan tersebut dengan selamat, nelayan maupun kapal yang melintas harus memberi salam dan meminta izin pada para penghuni lautan tersebut, dan serta membawa sejumlah sesajen khusus, guys. Nah, sekitar tahun 1967, pulau ini diresmikan dengan sejumlah penduduk yang mencapai sekitar kurang lebih 15.000. Nah, Masalembu memiliki sejarah keunikan tersendiri dengan pulau-pulau lainnya nih, guys, yang ada di Sumeneb. Nah, menurut orang terdahulu atau sesepuh gitu ya, yang ada di pulau tersebut, konon ada salah satu warga dari Pulau Raas yang sedang berlayar yang memang berniat untuk pindah ke tempat hidup lagi, pindahan lah ya. Nah, di tengah perjalanan menuju Pulau Kalimantan, beliau menemukan yang dilihat dari jarak jauh berbentuk seperti lembu itu sapi, guys. Dan tak lama kemudian dia ini menghampirinya. Nah, setelah sampai di tujuan di pulau tersebut ya, mereka hanya menemukan hutan yang sangat-sangat lebat dan puluhan hewan sapi, guys. Ibarat pulau tersebut nggak ada penghuninya. Lalu hutan tersebut dibersihkan. Sekembalinya ke Pulau Raas, ia mengajak segenap keluarganya untuk berbondong-bondong ke sana, guys. Nah, setelah berlama-lama tinggal di sana, maka pulau tersebut diberi nama Pulau Masalembu. Kenapa? Karena terdapat hutan yang lebat dan juga sapi, guys. Ada pendapat lain yang katanya dulu sekitar abad 17 ada salah satu seseorang Bugis yang melakukan perjalanan ke Surabaya yang tujuannya untuk berdagang pohon kelapa, guys. Nah, pada saat perjalanan, perahu yang mereka naiki itu nggak dapat angin sama sekali. Dan akhirnya mereka terdampar di suatu pulau yang berada di kawasan tersebut, guys. Dan kemudian menghampirinya di bagian perairan timur.
Lalu ternyata beliau menemukan puluhan sapi dan pepohonan hutan benar-benar lebat banget pada saat itu guys ya, yang gak berpenghuni sama sekali guys. Lalu beliau berinisiatif memberi nama Nusa Lembu pada saat itu. Nah, pada tahun 1900-an, Pulau Masalembo sempat dikuasai oleh negara asing, yaitu Belanda dan Jepang, yang dijadikan sebagai medan perang untuk bertempur, guys. Tak hanya itu aja, Pulau Masalembo ini sering dijadikan rest area dan dijadikan base camp pangkalan perang pada saat itu. Nah, ini ada beberapa peristiwa dan misteri Pulau Masalembo di sini. Seperti yang aku bahas di awal, Pulau Masalembo itu pulau yang sering disebut sebagai segitiga berbudaya Indonesia dengan cerita atau historis yang misterius yang terjadi di rest area pulau ini, guys. Berikut diantaranya, yang pertama tenggelam dan terbakarnya kapal Tamponas II pada tahun 1981 di daerah perairan Masalembo yang menuju ke arah Sulawesi. Nah, insiden kecelakaan tersebut diakibatkan bocornya tangki dan salah satu seorang penumpang membuang rokok sembarangan, guys. Akibat terjadilah insiden tersebut. Lalu yang kedua, kapal Roro Senopati Nusantara yang mengalami hujan deras dan angin yang dahsyat pada tahun 2006 ketika mengarah ke Teluk Kumai, Kalimantan Tengah. Lalu yang ketiga, pesawat Adam Air DHI 574 pada tahun 2007 yang sempat hilang saat transit dari Jakarta, Surabaya, Manado. Lalu berikutnya, kapal Mutiara Indah yang sempat tenggelam pada tahun 2009. Lalu yang terakhir, kapal Mutiara Santosa yang mengalami kebakaran ketika menuju perjalanan menuju Banjarmasin pada tahun 2017. Sekian dari ceritaku yang berjudul Masalembo ya guys ya, dimana pulau tersebut memang kayak agak mirip segitiga Bermuda, tapi ini segitiga versi Indonesia, guys. Terima kasih yang udah subscribe, dan jangan lupa like, komen, dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.